Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengajak setiap kita untuk mempersiapkan diri kita sebelum kita memulai ibadah kita. Biarlah melalui satu pujian ini kita boleh diingatkan bahwa anugerah Tuhanlah, karena kasih Tuhanlah, kalau kita boleh beribadah lagi pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan diri kita dengan pujian terlalu besar.
Bapak, Ibu, Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Mazmur nomornya yang ke-66 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Allah kita adalah Allah yang begitu agung. Mari kita memuji Allah kita. Mari kita berikan hormat kepada Dia, pencipta dan penebus kita. Terpujilah nama Yesus. Bangsa-bangsa di dunia berhimpun bersujud. Mari kita sekali lagi memuji Tuhan kita. Baitnya yang ketiga. Bangsa-bangsa di dunia berhimpun bersujud. Pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh benar bahwa Engkaulah Allah yang patut kami puji dan kami sembah. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu selama 1 minggu ini. Sekali lagi hari ini kami boleh datang ke hadapan Tuhan. Kami mau beribadah kepada-Mu. Bapa, kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang terpaut dan tertuju hanya kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh memuji dan memuliakan Engkau dengan kesungguhan hati kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dipersilakan duduk kembali. Benar bahwa Allah kita adalah Allah yang telah menciptakan kita. Dia Allah yang begitu besar. Dan begitu besar pula kasih-Nya bagi setiap kita. Sehingga Dia mau datang ke dunia ini menebus kita dari dosa-dosa kita. Sebelum kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita dengan pujian terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau mendengar
tercurah untuk menebus hidup. Kita akan puji ini sekali lagi. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mazmur 51 ayatnya yang ke-11 berkata, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak setiap kita untuk merenungkan kembali bahwa kita adalah manusia-manusia yang telah jatuh dalam dosa. Dan begitu besar kasih-Nya yang telah Dia berikan bagi kita. Saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Mari kita mengakui, mohon ampun atas segala dosa kita di hadapan Dia. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami menyadari akan setiap diri kami bahwa kami adalah orang-orang yang begitu berdosa di hadapan Tuhan. Seringkali kami hidup menikmati dosa yang kami lakukan. Dan saat ini kami mau datang ke hadapan Tuhan, kami memohon ampun daripada-Mu ya Bapa. Kami memohon ampun atas segala dosa yang telah kami perbuat kepada Engkau sampai hari ini. Dan biarlah kasih-Mu yang begitu besar mengingatkan kami kembali untuk kami boleh punya kehidupan yang terus terpaut dan terus memiliki kehidupan yang mau dekat dengan Tuhan. Ya Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, dan ampunilah kami akan segala dosa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, dengan tetap bangkit berdiri, mari kita menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali.
Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur akan penebusan Kristus. Penebusan Kristus memulihkan relasi kita dengan Tuhan, sehingga kita memiliki kesempatan kembali untuk bisa dekat dengannya. Dan biarlah pada saat ini ketika kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita rindu untuk semakin dekat kepadanya. Kita percaya bahwa di dalam Dialah kita bisa terus bergantung kepada Dia. Mari Bapak Ibu Saudara, untuk mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat pujian Ku Tahu Yang Ku Percaya. Tak ku tahu anugerahnya Dia berikan padaku. Bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Engkau sendiri kembali yang menyapa kami Tuhan. Bagaimana Engkau terus-menerus membentuk kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, di dalam firman-Mu itu ada kuasa
untuk boleh mengingatkan kami, untuk boleh memberi kekuatan kepada kami, untuk kami boleh memperbaharui diri kami, untuk menolong kami membentuk pola-pola kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Kami begitu merindukan jamahan-Mu, kami begitu merindukan suara-Mu Tuhan. Kami berdoa, kami mohon Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Saya mengajak kita melihat dari satu bagian firman Tuhan dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat 29 sampai ayat yang ke-40. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 sampai ayat 40. Saya akan bacakan, Bapak Ibu juga boleh, kalau nggak bawa Alkitab boleh buka, lihat juga di depan layar kita. Saya harap cukup jelas tulisannya. Dikatakan demikian, Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 sampai ayat 40. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yeftah, ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Ammon. Lalu bernasarlah Yeftah kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Ammon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Ammon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yeftah berjalan terus untuk berperang melawan Bani Ammon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Arur sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Ammon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yeftah pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana sambil menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki dan perempuan. Demikian demi dilihatnya dia, dikoyakkannya bajunya sambil berkata, ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur. Tetapi jawabnya kepadanya, ini anaknya yang jawab, Bapak, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadamu sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu, karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yaitu Bani Ammon itu. Lagi katanya kepada ayahnya, hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Jawab Yeftah, pergilah, dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki dan telah menjadi adat di Israel, bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yeftah orang Gilead itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita pada pagi hari ini mau berbicara tentang satu topik yang penting, yaitu tentang luka batin, dan saya ingin menggali dari cerita kisah tentang Yeftah dan nasarnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat di dalam perikop yang tadi saya bacakan, maka kita mendapatkan sebuah kisah yang unik sekali dari Yeftah. Yeftah ini adalah orang yang diangkat oleh Tuhan menjadi salah satu hakim pada zaman hakim-hakim. Ya, itu dicatat dalam kitab Hakim-Hakim. Yeftah itu seorang hakim, dan hakim itu bukan hanya memimpin mengadili bangsa Israel, tetapi juga memimpin orang Israel melawan musuh-musuhnya.
Maka dikisahkan itu roh Tuhan menghinggapi Yefta, dan kemudian Yefta itu pergi berkeliling ya, dan kemudian mengajak orang-orang Israel untuk pergi berperang melawan Bani Amon. Nah, sebelum dia berperang dengan Bani Amon, maka Yefta mengeluarkan sebuah sebuah nasar, dan kemudian Yefta berkata, kalau Tuhan engkau sungguh-sungguh beri kemenangan, maka apa yang pertama kali keluar dari pintu rumahku itu yang aku kurbankan menjadi kurban bakaran, ya. Itu menjadi kurban bakaran. Maka kemudian Yefta pergi berperang dan kemudian mengalami kemenangan yang begitu dahsyat sekali, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka Yefta pulang dengan satu kebanggaan yang luar biasa, tetapi celaka ketika dia pulang, yang pertama kali keluar dari pintu rumahnya adalah putrinya sendiri, anak satu-satunya. Dan putrinya itu menari-nari, memainkan rebana, dan itu kebiasaan orang Israel, di mana orang-orang perempuan, anak-anak perempuan itu biasanya kemudian menari dan memainkan rebana untuk menyambut sebuah kemenangan. Maka putrinya lah, anak satu-satunya, itu yang pertama kali keluar dari pintu rumahnya. Wah, hati Yefta itu sangat hancur sekali. Karena apa? Hancur. Karena itu putrinya, dia harus dibakar menjadi kurban persembahan. Maka disitulah kemudian Yefta menjerit, ya, putriku, kenapa engkau yang keluar? Kenapa engkau mencelakakan aku? Begitu ya. Maka putri Yefta menghibur Yefta, Bapak kalau kamu ngomong sudah bernasar sama Tuhan, kamu harus tepati nasarmu, ya. Maka putri Yefta minta waktu 2 bulan untuk menangisi kegadisannya, dan kemudian di situ putri Yefta menyerahkan dirinya, disembelih dan dijadikan kurban bakaran. Banyak orang yang kemudian menafsirkan bagian ini berkata putri Yefta itu tidak dijadikan kurban persembahan, tapi melayani Tuhan di kemah suci, itu tidak menikah. Tapi Bapak Ibu, ini penafsiran menurut saya agak kurang tepat, karena orang yang melayani di kemah suci dan di dalam tradisi orang Israel boleh dikatakan jarang sekali dan sangat tabu bagi mereka seseorang itu tidak menikah. Bahkan imam-imam yang melayani di kemah suci atau bait Allah itu pun menikah. Artinya betul-betul putri Yefta itu kemudian dipotong dan dijadikan kurban persembahan, ya. Maka disitulah kemudian Yefta memenuhi nasarnya, putrinya menjadi kurban persembahan. Bapak Ibu yang kalau kita melihat cerita ini, bagaimana roh Tuhan itu menghinggapi Yefta, dan bagaimana Yefta itu kemudian akhirnya dia memenuhi nasarnya, yaitu dia korbankan putrinya. Kita lihat apa Bapak Ibu? Seakan-akan Yefta ini seorang yang luar biasa, bukan? Seorang yang Roh Kudus itu menghinggapi dirinya, ya. Kemudian kita melihat seorang Yefta yang kemudian kalau ngomong A, dia akan penuhi. Orang kalau dia ngomong ya, dia lakukan ya. Kalau dia ngomong tidak, dia lakukan tidak. Ini orang yang berintegritas. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi tunggu dulu Bapak Ibu, ya. Coba kita perhatikan baik-baik. Banyak orang berpikir Roh Kudus itu menghinggapi seseorang, pasti seseorang itu tidak mungkin melakukan kesalahan. Tapi enggak loh Bapak Ibu. Ya, enggak identik dengan demikian. Roh Kudus itu bukan menghinggapi seseorang itu merasuki seseorang. Artinya kehendak seseorang itu tidak hilang waktu Roh Kudus itu menghinggapi dia. Maka kalau kita lihat cerita Gideon, itu Roh Kudus juga menghinggapi Gideon. Tapi apa yang terjadi dengan Gideon? Gideon jatuh di dalam penyembahan berhala. Kita lihat Simson. Simson itu seseorang yang dimana Roh Kudus itu menghinggapi dirinya. Dan apa yang terjadi dengan Simson? Simson moralnya rusak. Dia suka main pelacur. Dia senang pergi ke pelacuran. Orang yang Roh Kudus menghinggapi tidak identik orang itu pasti tidak bisa berbuat salah. Maka harus hati-hati. Maka waktu dikatakan Roh Kudus menghinggapi Yefta, bukan berarti Yefta tidak bisa melakukan kesalahan. Ya. Termasuk kita ini ada Roh Kudus nggak di dalam diri kita? Ada. Roh Kudus ada dalam diri kita. Tapi kita masih berbuat dosa nggak? Masih. Ya.
Jadi Roh Kudus itu bukan kemudian merasukin kita kayak kita kerasukan setan, seakan-akan kehendak kita dikendalikan, enggak. Roh Kudus itu bekerja tinggal dalam hati kita, itu menuntut kerelaan kita untuk taat. Ya, tetapi disitulah kemudian tetap kita bisa melakukan dosa. Yang kedua, apakah Yefta seorang yang berintegritas, Bapak Ibu? Maka coba perhatikan dengan baik-baik. Imamat, kalau kita baca Imamat pasal 27, dikatakan orang yang bernasar mendedikasikan dirinya untuk Tuhan, itu bisa ditebus, bisa diganti dengan kambing, domba, atau sapi, atau sejumlah uang. Kecuali memang di dalam konteks peperangan, ketika seseorang bernasar, bangsa itu harus dimusnahkan, maka bangsa itu harus dimusnahkan. Ya, tetapi dalam konteks orang Israel, ketika seseorang bernasar untuk orang Israel, maka itu bisa ditebus. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Taurat tidak pernah memerintahkan atau memerintahkan seseorang bernasar dengan mengorbankan nyawa manusia untuk jadi kurban bakaran. Perhatikan, justru itu ditentang oleh hukum Taurat. Jadi Taurat itu tidak pernah memerintahkan seseorang dijadikan kurban bakaran, manusia itu dijadikan kurban bakaran. Tuhan marah bukan ketika raja-raja bangsa Israel dan bangsa Yehuda itu kemudian anak-anaknya dipotong, kemudian dijadikan kurban bakaran. Tuhan sangat marah sekali. Jadi tidak ada pernah Tuhan memerintahkan seseorang itu dijadikan kurban bakaran. Maka artinya bahwa nasar yang Yefta ucapkan itu bukan sebuah nasar yang benar. Itu ada nasar yang keliru. Dan Bapak Ibu, nasar yang keliru itu bisa dibatalkan. Bisa dibatalkan. Kalau kita lihat cerita di dalam 1 Samuel pasal 14, ketika Raja Saul dengan Yonatan itu perang melawan Filistin, mengejar orang Filistin dan memperoleh kemenangan. Kemudian Saul memberikan satu nasar yang berupa kutukan, yaitu apa? Orang yang kemudian mengejar orang Filistin tidak boleh makan. Siapa yang ketahuan makan sesuatu yang masuk dalam mulutnya, orang itu harus mati. Ini nasar yang sangat konyol. Sedang mengejar tentara musuh, tidak boleh makan. Artinya lemes, gak makan bukan? Maka kemudian satu saat Yonatan itu maju duluan, dia pergi mengejar orang Filistin dan sangat lelah sekali tentara Israel, sangat kelelahan. Maka Yonatan melihat kemudian ada sarang lebah dan di situ ada madunya. Maka Yonatan colokkan jarinya, ambil madu itu dan kemudian taruh di mulutnya. Langsung seger, beroleh energi, kekuatan. Ya, maka kuat lagi untuk ngejar dan menghancurkan tentara Filistin. Tetapi kemudian kedengaran sama Saul. Saul begitu marah sekali. Dan kemudian siapa yang makan itu? Yonatan. Yonatan itu anaknya sendiri mau dibunuh sama Saul. Raja Saul. Tapi kemudian anak buahnya ngomong, jangan, nasarmu itu keliru. Maka akhirnya nasar daripada Saul itu dibatalkan dan Yonatan tidak jadi dibunuh. Maka yang terjadi sebenarnya, Yefta ini sangat konyol sekali memegang perkataan sebuah nasar, tapi nasarnya nasar yang keliru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan ini yang terjadi di dalam kehidupan Yefta. Nah pertanyaannya begini, apa yang terjadi sebenarnya dalam diri Yefta? Padahal itu nasar bisa dibatalkan, itu nasar yang keliru. Kenapa dia ngotot? Kenapa dia ngotot untuk anaknya tetap mati? Kenapa dia ngotot anaknya tetap mati? Dia tetap nggak mau tarik perkataan yang keliru, dia tidak mau tarik, dia tidak mau minta maaf. Kenapa? Maka kalau kita ngerti latar belakang Yefta, maka kita melihat Yefta itu sebenarnya bertumbuh di dalam kehidupan keluarga yang penuh dengan luka-luka batin, Bapak Ibu. Ya, baca Hakim-Hakim pasal 11, maka di situ diceritakan latar belakang kehidupan Yefta. Yefta ini ternyata adalah seorang anak hasil dari selingkuhan papanya. Papanya ini berselingkuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya dan lahirlah Yefta. Maka Yefta ini disebut sebagai anak haram. Ya, disebut sebagai anak haram. Nah, kemudian papanya juga punya anak-anak yang lain. Dan saya percaya di dalam proses pertumbuhan itu Yefta mengalami dianaktirikan dan dilecehkan sampai akhirnya ketika anak-anaknya cukup besar, anak-anak saudara-saudara Yefta cukup besar, berani ngelawan Yefta. Yefta diusir.
Maka Yefta kehilangan pegangan kehidupannya, dia harus terusir dari keluarganya. Dan kemudian apa yang terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kemudian Yefta lari dan dia berjumpa dengan para petualang-petualang atau para perampok-perampok. Yefta bertumbuh kemudian di situ dengan para perampok. Kenapa? Rupanya di dalam kehidupan para perampok itu Yefta diterima, ya, tidak mengalami penolakan. Itu Bapak Ibu, Yefta bertumbuh di dalam luka, yaitu apa? Dia ditolak oleh keluarganya sendiri. Dia dianiaya oleh keluarganya sendiri. Maka kemudian di situ kemudian Yefta mencari penerimaan dan dia bertemu dan bergaul dengan lingkungan apa? Dengan para perampok yang menerima dia. Maka dia menjadi seorang perampok yang ulung. Ya, dia lihai sekali untuk merampok dan dia jago sekali, dan rupanya Yefta bukan cuma hidup dalam lingkungan perampok, dia juga kemudian apa? Bertumbuh menjadi pemimpin dari para perampok. Ya, sehingga nanti waktu diminta itu bukan para perampok yang lain, Yefta yang diminta. Karena memang Yefta sangat mungkin jadi pemimpin dari para perampok itu. Perhatikan, dia bertumbuh di dalam luka-luka batin dia. Dan dia berjumpa dengan sebuah lingkungan yang menerima dia, yaitu apa? Para perampok. Dampaknya apa Bapak Ibu? Maka perhatikan, maka Yefta itu sangat haus akan penerimaan, dan itu menjadi berhala di dalam kehidupan dia. Ya, perhatikan, Yefta itu sangat memberhalakan penerimaan. Ya, waktu putrinya itu keluar, aneh sekali Bapak Ibu. Yefta itu mentalnya menjadi mental korban. Coba lihat pasal 11 ayat 35, dikatakan demi dilihatnya dia, dikoyakkannya bajunya sambil berkata, "Ah, anakku, engkau membuat hatiku hancur lulu, dan engkau yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur." Bapak Ibu, Yefta menganggap putrinya yang mencelakakan dia, padahal Yefta yang celakakan putrinya. Betul nggak Bapak Ibu? Aneh ya. Yang mencelakakan putrinya itu bukan putrinya Yefta yang celakakan Yefta, tapi sebenarnya karena nasar Yefta yang keliru, dia celakakan putrinya. Dia bertumbuh menjadi orang yang begitu haus akan penerimaan sehingga dia tidak mau tarik perkataan yang keliru. Kemudian dia salahkan putrinya sendiri, disalahkan. Dan lebih hebat lagi, kalau Bapak Ibu baca pasal 12 ayat 1 sampai ayat 7, di situ kemudian ada sebuah kisah di mana suku Efraim itu marah terhadap Yefta karena suku Efraim itu merasa tidak diajak ikut berperang. Dan kalau Bapak Ibu baca, Yefta jelaskan, saya sudah keliling tapi kamu nggak mau datang. Dan itu ceritanya cuma pendek. Ayat 1 sampai ayat 7 Bapak Ibu. Kalau dengan Bani Amon itu Yefta begitu panjang lebar, sabar sekali menghadapi Raja Amon. Tetapi sama orang Efraim, suku bangsanya sendiri, karena dia kemudian suku Efraim marah dan Yefta merasa ditolak, apa yang dilakukan Yefta? Maka Yefta bunuh 42.000. 42.000 suku Efraim dibantai sama dia, dipotong lehernya. Itu digorok lehernya. Gila enggak Bapak Ibu? Suku bangsanya sendiri, karena dia merasa ditolak, dia itu enggak tedeng aling-aling, enggak banyak ngomong, langsung suruh orang Gilead siap berperang. Langsung orang Efraim yang nyebrang itu, kemudian apa? Dipotong lehernya. Jadi caranya gimana? Itu harus ngomong Shibolet. Kalau nggak bisa ngomong Shibolet, itu artinya bukan orang Gilead. Maka kalau orang cuma bisa ngomong Shibolet, gitu ya, terima kasih Pak. Kata Shibolet itu ngomong nggak gampang ya Bapak Ibu ya. Nah itu kalau orang nggak bisa ngomong Shibolet, orang Gilead bisa ngomong Shibolet, ya. Tapi orang Efraim nggak bisa, maka ketahuan itu orang langsung dipotong lehernya, langsung dipotong 42.000. Bapak Ibu perhatikan,
Dia bukan cuma menyembah, mencari penerimaan. Begitu ada orang yang menolak dikitnya, dia punya kekuatan yang luar biasa. 42.000 dari suku bangsanya sendiri dibantai oleh dia. Saya khawatirnya orang Amon yang dibunuh sama orang Efraim yang dibunuh, lebih banyak orang Efraim yang dibunuh sama Yeftah. Walaupun tidak ada catatan ya. Saya lupa waktu itu saya pernah menyelidiki, tapi saya coba menemukan sumber saya tidak bisa menemukan di situ. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia berubah menjadi orang yang sangat kejam. Ya. Semuanya berakar dari mana, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Semuanya berakar dari luka batin dia yang dia tidak pernah bereskan. Ya. Dan luka-luka batin itu kalau tidak dibereskan, tidak diselesaikan, maka luka-luka batin itu menggerogoti hatinya, menggerogoti hidupnya. Luka-luka batin kita, kalau kita tidak bereskan Bapak Ibu, ya, itu menggerogoti hati dan jiwa kita. Itu menghancurkan, mengubah hidup kita menjadi kehidupan yang sangat mengerikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bukan hanya menghancurkan hidup kita, tetapi juga menghancurkan hidup orang lain. Kalau dia ada bawa dalam pelayanan, dia akan bawa luka batin itu dalam pelayanan. Ya. Kalau dia bawa dalam keluarga dan dia menikah, maka luka-luka batin itu dia bawa di dalam pernikahan dan menghancurkan keluarganya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat mengerikan sekali. Saya menemukan orang-orang yang bertumbuh dalam luka batin, itu kehidupannya dia gak selesaikan, sangat mengerikan. Kita menemukan ada orang-orang yang dari kecil gitu ya, papanya suka mabuk-mabukan dan setiap kali papanya mabuk, dipukuli anak-anaknya, istrinya dipukuli, anak-anaknya dipukuli, dan anak-anak selalu sembunyi kalau papanya datang udah mabuk, sembunyi di kolong meja, kolong ranjang, pokoknya dimanapun mereka bisa sembunyi-sembunyi. Tetapi ketika anak-anak itu beranjak dewasa, ya, apa yang terjadi waktu dia menikah? Ternyata dia persis melakukan yang papanya lakukan. Dia menjadi orang yang mabuk-mabukan. Dan kemudian apa? Setiap pulang lihat anaknya diajar. Kok bisa ya? Karena dia begitu luka dan begitu benci sama papanya, tapi nggak bisa ngelawan papanya. Maka dia lampiaskan sama anak-anaknya. Itu ada banyak sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada orang yang selalu dibanding-bandingkan antara saudara satu dengan saudara yang lain. Ada anak yang dianggap, kamu anak yang puhau, ini anak yang hau, ini anak yang pinter, ini anak yang nggak pinter, kamu anak yang nggak pinter, dan sebagainya. Selalu dibanding-bandingkan. Dia bertumbuh menjadi orang yang dua ekstrim. Dia menjadi orang yang berusaha tunjukkan, aku lebih hebat dari orang lain. Maka hidupnya selalu bersaing dengan orang lain. Ingin tunjukkan prestasinya, ingin tunjukkan. Karena apa? Waktu dia bisa tunjukkan, maka dia memperoleh pujian. Dia diterima. Tapi ekstrim yang lain, dia bisa melakukan pemberontakan dengan cara apa? Ya hidupku aku nggak mau ngapa-ngapain. Ya aku mau menghancurkan hidupku. Ada banyak sekali, ada banyak anak-anak yang hidup kemudian jatuh di dalam dosa-dosa seksual. Ada anak-anak yang hidup dengan narkoba. Dan saya ketemu mengkonseling seorang anak remaja. Itu dia merasa selalu dibandingkan dengan saudaranya dan dia melarikan diri dengan apa? Enggak mau sekolah, dia pakai narkoba. Aneh ya. Kehidupan itu berantakan karena dia menanggung luka batin yang luar biasa. Terlalu banyak saya lihat di dalam zaman ini anak-anak yang kemudian dibanding-bandingkan. Termasuk dalam keluarga-keluarga Kristen. Ada kemudian mungkin mengalami kekerasan dalam hidup ini. Ya, hidup penuh dengan kekerasan, salah dikit dipukul, salah dikit dihajar, salah dikit pokoknya nggak ada pengampunan. Dia bertumbuh menjadi orang yang apa? Sulit sekali untuk mengampuni orang lain. Nggak bisa terima kesalahan orang lain. Salah dikit habis lu. Ya.
Gila ya Bapak Ibu, itu kemudian bayangkan kalau kemudian dia menikah dan dia punya anak, apa yang dia lakukan terhadap anaknya? Kalau itu tidak pernah beres di dalam hidup kita, itu sangat mengerikan sekali. Ada anak yang kemudian dituntut untuk sempurna, apapun yang dilakukan dia, papanya selalu ngomong papanya mamanya nggak cukup, kamu nggak cukup sempurna. Apa yang dia lakukan nggak cukup sempurna, nggak cukup baik. Apa yang dia lakukan nggak cukup baik. Dia bertumbuh menjadi anak yang perfeksionis atau ekstrim yang lain lagi juga dia menjadi anak yang apa? Anak yang memberontaknya luar biasa. Ada anak yang terlalu di overprotective sama orang tuanya. Mana-mana saya ketemu ada anak umur 30 tahun lebih, anak perempuan itu pergi kemana malah selalu diantar oleh papanya, mamanya. Lu anak udah gede loh. Itu kemana-mana takut terlalu overprotective. Akhirnya anaknya apa? Anaknya semua lari dari papa mamanya. Gak mau mendekat ke papa mamanya. Kalau bisa pergi dari rumah, mereka senang sekali pergi. Dan apa yang terjadi? Saya ketemu anak perempuan yang sengaja cari pasangan yang tidak seiman sama dia. Kenapa? Waktu saya ngobrol sama dia dan saya ngomong, kamu sebenarnya bukan cinta sama pacarmu sekarang. Kamu sedang lari dari papa mamamu. Dan dia jawab dengan tenang, betul Pak Budi. Saya sedang lari dari papa mama saya. Dan kebayang nggak? Itu pola-pola yang kemudian dibawa di dalam pernikahan dia. Kemudian itu dibawa di dalam seluruh kehidupan termasuk di dalam pelayanan dan sebagainya. Tapi konteks saya ingin coba kita melihat di dalam aspek keluarga. Karena bulan ini kita bicara tentang keluarga. Luka-luka yang tidak diselesaikan itu sangat menghancurkan. Sangat menghancurkan. Ya. Maka Bapak Ibu, bagaimana kemudian kita bereskan ini? Bereskan ini bagaimana? Maka hal yang penting adalah kita harus mengalami pemulihan dengan anugerah Tuhan. Bapak Ibu, anugerah itu terus memberi kekuatan kepada kita. Anugerah itu sesuatu yang kita tidak layak terima, tapi diberikan oleh Tuhan. Artinya Tuhan sudah terima kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Maka anugerah itu yang kemudian membangun satu kehidupan bahwa engkau tidak dibuang, engkau tidak ditolak. Tuhan terima sepenuhnya dan celakanya Yefta tidak bisa melihat hal ini. Padahal Yefta ini adalah perampok. Tuhan itu angkat dia jadi hakim, jadi pemimpin bangsa Israel. Itu anugerah Tuhan. Siapa Yefta? Seorang perampok tapi diangkat menjadi hakim, menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Apa yang terjadi? Yefta tidak bisa melihat anugerah Tuhan dalam hidupnya. Dan ini bahaya, waktu hidup kita tidak bisa melihat anugerah Tuhan. Makanya anehnya, kemudian Yefta coba menyuap Tuhan. Padahal Tuhan itu pimpin Yefta untuk pergi berperang. Kalau Tuhan sudah pimpin, pasti Tuhan kasih kemenangan. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi anehnya Yefta tidak yakin. Dia tidak yakin akan anugerah Tuhan. Dia masih merasa Tuhan itu belum tentu mau terima aku. Maka dia coba suap Tuhan dengan sebuah nasar yang salah. Dia coba suap Tuhan dengan nasar yang salah Bapak Ibu. Dia ngomong, Tuhan kalau engkau sungguh-sungguh beri kemenangan, loh Tuhan sudah pimpin loh. Tuhan itu Roh Kudus hinggapin dia loh, bawa dia pergi berperang. Ya pasti anugerah Tuhan, pasti Tuhan bawa untuk menang. Tapi dia bisa enggak melihat anugerah Tuhan. Bapak Ibu, melihat kembali kepada anugerah Tuhan mengingatkan kita bahwa engkau itu dan saya memang tidak layak, tapi Tuhan terima. Tuhan menempatkan engkau dan saya begitu berharga di matanya. Tanpa engkau bisa ngelihat ini. Makanya dalam dunia ini, konsep tentang anugerah, sebuah konsep yang sangat sulit untuk diterima. Kenapa? Karena kita dibentuk dengan dunia, pola pikir apa? Di dunia ini tidak ada yang gratis. Di dunia ini tidak ada yang gratis, engkau harus bayar. Engkau harus bayar untuk mendapatkan penerimaan, engkau harus bayar. Makanya sampai itu semua di dalam kehidupan
keluarga kita itu akan kita bawakan tanpa memahami anugerah itu. Dalam pelayanan kita gitu, kita bawa. Kita melihat semua usahaku. Kalau aku baik, orang terima aku. Kalau prestasiku baik, maka orang-orang akan puji aku. Orang-orang tidak tolak aku. Kalau prestasiku nggak baik, itu orang-orang tolak aku. Maka orang bertumbuh di dalam pelayanan. Saya tahu menjadi pengurus, menjadi pelayan Tuhan, stresnya luar biasa. Kenapa? Selalu dituntut seperti itu. Kalau engkau nggak baik, engkau dibuang. Kalau engkau baik, baru engkau dipakai. Inilah hidup di dalam dunia ini, tidak ada anugerah. Tapi bayangkan, Yefta perampok, Tuhan jadikan dia pemimpin. Tapi sayang sekali, Yefta tidak bisa melihat anugerah Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, adalah bagaimana hidup kita ini dipuaskan oleh Kristus. Hidup kita harus dipuaskan oleh Kristus. Ini berkaitan juga dengan anugerah. Kristus yang rela mati buat kita. Setiap kali kita menerima perjamuan kudus, kita terus diingatkan Kristus yang mati buat kita. Kristus yang mati untuk apa? Untuk engkau dan saya. Dia rela mati. Maka dunia ini tidak pernah bisa puaskan kita. Engkau mencari kekuasaan, engkau tidak akan pernah bisa puas. Ada orang yang sekarang engkau berkuasa, tapi ada yang lebih berkuasa, ada yang lebih berkuasa lagi. Jack Ma, yang punya Alibaba, itu perusahaannya gede sekali dan dia merasa super power. Maka dia coba kritik pemerintah Tiongkok. Apa yang terjadi? Sekarang semua dia tidak muncul lagi di muka umum, karena apa? Langsung dibredel. Ternyata dia yang penuh kuasa, ada yang lebih berkuasa dari dia. Engkau tidak pernah dipuaskan. Engkau mencari penerimaan, tidak ada di dunia ini engkau orang bisa senang 100% sama kita, enggak ada. Pasti ada orang senang, ada orang enggak senang. Ya, kemarin kita bergumul Bapak Ibu, saya mencoba memikirkan kalau diundang pergi ke teman makan dengan situasi-situasi yang seperti sekarang, kita enggak pergi nanti dibilang apa sama jemaat? Hamba Tuhan tidak punya iman, takut sama corona. Tapi kalau hamba Tuhan pergi dan kena corona, dibilang apa? Hamba Tuhan kok bodoh. Udah tahu sudah kondisi kayak gini, tapi tetap pergi. Bapak Ibu harus lakukan yang apa? Benar nggak? Tidak ada yang bisa menyenangkan semua orang Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa memuaskan semua orang. Kita ini tidak pernah bisa memuaskan semua orang, membuat semua orang senang sama kita. Tetapi satu yang pasti senang, satu yang pasti menerima kita, yaitu Kristus. Engkau mencari penerimaan, engkau bahkan dengan pasanganmu sendiri belum tentu. Betul nggak? Dalam pernikahan terlalu banyak tuntutan-tuntutan juga, bukan? Sehingga ada suami-suami yang sampai berkata kepada istrinya, sebenarnya aku nggak butuh engkau. Kenapa? Mungkin istrinya terlalu nuntut banyak, terlalu mengatur kehidupannya. Nah, tapi itu kalau ditarik semua itu ada luka-luka batinnya Bapak Ibu. Cuma Kristus yang bisa puaskan kita. Engkau merasa hidupmu dianiaya, Kristus dianiaya lebih hebat daripada kita. Dia terluka. Yang sedemikian sakit, bukan cuma fisik tetapi juga mental, hati, jiwa itu betul-betul dilukai demikian luar biasa. Dan Kristus yang terluka itu yang mengerti segala luka-luka kita. Makanya Petrus itu berkata apa? Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Cuma Kristus yang bisa puaskan hidup kita. Kalau engkau tidak pernah puaskan dengan Kristus, banyak orang percaya, saya sengaja tampilkan gambar itu, salib yang mengambang di sungai, nggak tahu mengambang kemana, tidak pernah berjangkar di dalam hidup kita. Cuma seperti tersapu oleh aliran air, Kristus itu dari kehidupan kita. Kita percaya tapi cuma lewat begitu saja. Dia tidak pernah engkau izinkan untuk bekerja, untuk menyembuhkan luka-lukamu. Padahal hanya Kristus yang bisa sembuhkan. Maka saya rindukan kalau ada di antara kita yang hidup di dalam luka-luka itu. Jangan pernah biarkan luka itu kemudian terus mencengkram hati, jiwa kita. Tapi izinkan Kristus yang memberi kesembuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu,
dengan anugerah Tuhan bersedia menjalani konseling dan terapi. Saya tahu Bapak Ibu kadang-kadang luka batin bukan sekedar luka batin. Ada banyak kasus luka batin itu sampai merusak ke otak dan kemudian mengalami gangguan-gangguan kejiwaan. Maka kalau kita perhatikan zaman sekarang, anak-anak pemuda-pemudi, terutama wanita yang pemudi-pemudi, banyak sekali kasus yang mulai bermunculan, itu mengalami yang disebut sebagai, ini munculnya waktu remaja akhir dan mulai muncul remaja akhir atau dewasa muda. Ya, itu muncul yang disebut borderline personality disorder, ya, borderless atau borderline, saya lihat ya. Jadi ada kepribadian yang rusak, yang kacau, yang disorder, dan nanti bisa berkembang menjadi bipolar, nanti bisa ada berkaitan juga dengan PTSD, post traumatic syndrome, ya. Itu berkembang nanti dengan ada banyak sekali turunan-turunan di situ. Itu ada begitu banyak anak-anak. Kenapa? Ternyata itu banyak anak-anak yang kemudian diabaikan. Papa mama yang begitu sibuk bekerja. Ya, begitu sibuk tidak ada waktu untuk anak-anak. Sibuk atau orang tua yang kemudian melecehkan. Anak-anak banyak yang dilecehkan secara verbal. Saya ketemu ada anak-anak yang orang tuanya atau mamanya pernah ngomong, ini dasar kamu anak setan. Loh, saya bingung Bapak Ibu. Ini anaknya loh, kok disebut anak setan loh. Kalau itu anaknya anak setan, bapak ibunya apa? Dedengkotnya setan dong. Tapi itu ada loh, keluar mulut seperti itu. Ada dalam tradisi budaya-budaya kita yang melukai, yang kemudian disebut ini dikuepang. Tahu ya Bapak Ibu ya? Anak-anak yang dianggap itu jiong dengan papa mamanya, maka supaya tidak jiong dengan papa mamanya, dia dikuepang, dikasihkan ke orang lain. Itu melukai banyak sekali anak-anak. Ada anak-anak yang hidupnya terus dibandingkan, terluka, merasa ditinggalkan, maka muncullah banyak sekali kasus sekarang. Itu borderless atau borderline, saya lupa ya, personality disorder. Itu apa yang terjadi dengan mereka? Mereka itu swing, bukan cuma moodnya yang swing, tiba-tiba senang, tiba-tiba drastis sekali, merasa kemudian sedih sekali. Nanti itu bisa jadi bipolar. Tapi juga swing di dalam kepribadian dia. Suatu saat dia merasa baik, tiba-tiba merasa begitu buruk sekali, sampai kemudian banyak sekali anak-anak yang kemudian sampai kemudian ini sering dianggap schizofrenik, padahal bukan schizofrenik. Itu seakan-akan ada orang ngomong di telinganya dia, lukai dirimu. Maka ketemu anak-anak yang suka silet-silet tangannya begitu ya, bukan lukai dirinya. Jadi impulsif, dia gampang sekali jatuh di dalam drugs, narkoba. Kenapa? Itu semua karena keterlukaan, walaupun memang ada faktor genetik katanya, tetapi kebanyakan ada faktor kenapa? Mengalami luka-luka batin. Sekarang itu begitu banyak, kan kita akan melihat semakin banyak muda-mudi yang mengalami ini. Keterlukaan yang dahsyat sekali. Maka gimana? Kadang-kadang dia ngomongin tentang Injil, dia nggak bisa dengar lagi, telinga udah buntu dan sebagainya. Maka dia di dalam anugerah Tuhan. Ada banyak sekarang psikiater Kristen, psikolog Kristen, itu bisa memberi pertolongan. Dan itu adalah anugerah. Banyak orang dulu takut kalau pergi ke psikolog, konseling, ataupun pergi ke psikiater karena dianggap orang gila. Ya kan? Oh nanti dicap orang gila. Bukan seperti itu. Ada banyak keterlukaan itu sampai merusak ke bagian otak. Dan itu perlu terapi dan perlu obat. Bapak Ibu, saya merindukan yang kita mulai memikirkan kembali gereja ini. Bagaimana melakukan pembinaan keluarga dengan baik. Ada banyak orang yang tidak diperlengkapi untuk memasuki pernikahan dengan baik. Dan maaf, saya katakan para muda-mudi, engkau seringkali menikah, bimbingan pranikah cuma jadi apa? Cuma syarat menikah. Padahal bimbingan pranikah, konseling pranikah itu bukan syarat untuk menikah, tapi bagaimana menolong kita, melihat relasi kita. Saya pernah ketemu seorang pemudi yang betul-betul dia terluka,
Karena saya bersyukur akhirnya di dalam Kristus dia melihat kembali kasih Kristus, dipulihkan. Kalau enggak saya melihat bagaimana relasi mereka begitu bergejolak luar biasa. Mereka tidak diperlengkapi, mereka tidak dipulihkan dengan luka-luka mereka. Kita perlu orang tua mulai melihat kembali, kita terlalu sibuk dengan banyak hal. Gereja menjadi tempat keluarga tercerai-berai. Betul enggak Bapak Ibu? Terlalu banyak kegiatan dari A sampai Z. Tidak ada waktu keluarga untuk bisa kumpul. Kapan coba perhatikan Bapak Ibu, waktu keluarga kumpul. Waktu malam anak-anak udah capek, kita udah capek. Sabtu Minggu penuh dengan rapat, penuh dengan pelayanan. Hari-hari dalam gereja dari Minggu sampai Minggu penuh dengan pelayanan, bukan? Apa yang kita bangun dengan keluarga-keluarga yang kemudian di pekerjaan sudah tinggalkan keluarga, tidak ada waktu buat anak-anak. Di dalam gereja begitu juga sibuk, tidak ada waktu buat keluarga, sehingga keluarga tercerai-berai. Dan begitu sedih ketika saya mendengar seorang anak ketika papanya meninggal dunia, jemaat begitu memuji-muji sang papa ini. Papamu orang cinta terhadap gereja, cinta terhadap Tuhan, sampai pelayanan itu dia berikan segala-galanya untuk Tuhan. Tapi yang begitu ironis adalah anak itu jawab apa? Iya memang papa cinta terhadap Tuhan dan terhadap gereja, tapi tidak cinta sama keluarganya sendiri. Penuh dengan kepahitan Bapak Ibu. Saya merindukan khotbah ini tidak bisa. Kalau kita ngomong ini sangat panjang sekali Bapak Ibu. Tapi saya merindukan coba kita buka pikiran dan wawasan kita. Kita mulai memikirkan ulang tentang keluarga kita. Bagaimana kemudian kita bergumul di dalam berjalan dengan pernikahan kita. Seringkali pernikahan rusak. Kenapa? Karena mungkin masih bawa luka-luka batin. Luka-luka yang tidak pernah disembuhkan oleh Kristus. Yang kita tidak pernah merasakan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita selalu tolak anugerah Tuhan. Mari. Saya begitu merindukan. Betul-betul kita memulai. Seringkali saya melihat kenapa gereja sulit bertumbuh. Kenapa pertumbuhan rohani begitu sulit. Salah satu hambatan terbesar adalah apa? Luka batin yang belum beres. Sehingga ada satu sumbat yang itu tidak bisa terangkat dan sulit sekali untuk mengalami perubahan dalam hidup, karena faktor luka-luka batin. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menolong kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Biarlah Tuhan, Engkau tolong setiap kami Tuhan. Kami tidak tahu, mungkin ada di antara kami yang hadir pada pagi hari ini bertumbuh di dalam luka-luka. Dan luka-luka itu mungkin belum diselesaikan dengan Engkau Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, Engkau tolong kami, Engkau bimbing kami Tuhan. Untuk kami di dalam anugerah-Mu dan di dalam Engkau Tuhan Yesus, kami boleh datang, meminta supaya oleh bilur-bilur-Mu, luka-luka hati kami itu boleh disembuhkan. Biarlah Engkau Tuhan Yesus yang memuaskan hati kami. Biarlah Engkau Tuhan yang menolong kami Tuhan. Mungkin selama ini terlalu banyak konflik antara suami dengan istri. Mungkin karena ada luka-luka itu yang tidak pernah diselesaikan. Tapi biarlah Tuhan pada pagi hari ini, di dalam sekali lagi anugerah dan kasih-Mu, Engkau pulihkan kami. Jangan biarkan itu menjadi satu mata rantai yang tidak pernah berhenti. Kami terluka, melukai orang-orang di sekitar kami, melukai anak-anak kami. Nanti anak-anak kami juga bertumbuh, menikah dan melukai pasangannya dan melukai anak-anaknya lagi. Tapi biarlah itu boleh mata rantai yang diputuskan dalam kehidupan kami. Sehingga anak-anak kami, keluarga kami bertumbuh menjadi keluarga yang sehat. Karena itu Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Amin. Minggu depan kita mengadakan kebaktian. Kita lagi sedang gumulkan majelis jujur. Apakah kita bagaimana mengatur kebaktian kita di tengah-tengah situasi pandemi COVID ini. Dan kita perlu terus waspada ya Bapak Ibu ya. Kita tahu Indonesia sudah sangat tinggi sekali dan kita perlu jaga supaya Makassar tidak meledak. Ya, kalau meledak itu kita nanti sulit sekali. Karena itu kami sangat merindukan kalau jemaat walaupun sudah daftar, kalau rasa sudah batuk-batuk, mulai pilek, mulai ada demam, sebaiknya tidak usah datang. Ya Bapak Ibu ya. Karena kita harus saling menjaga
satu dengan yang lain. Untuk GKY Palopo berencana untuk membuka KU2 dan juga melakukan ibadah kebaktian doa Rabu secara onset, tapi berhubung dengan situasi pandemi yang ada sekarang, rencana itu untuk sementara ditunda terlebih dahulu. Jadi mohon jemaat GKY Palopo dapat memahaminya. Hari ini Bapak Ibu ada rapat pleno majelis pukul 1 siang, mengundang atau menghimbau rekan-rekan majelis untuk bisa menghadirinya di ruang serbaguna ya. Hari Rebo kita ada kebaktian doa bersama pukul 19.30 sampai pukul 80.00 ya. Berita kelahiran, terlahir Aaron Harold Edmund Fonandi, anak pertama dari Bapak Hermanto Fonandi dan Ibu Virginia Patrick Cindy pada hari Senin 28 Juni yang lalu. Kami mengucapkan selamat kepada keluarga Pak Hermanto. Tuhan terus memberkati keluarga Pak Hermanto. Berita duka cita, telah dipanggil pulang ke rumah Bapak di surga Ibu I Awen, itu pada hari Selasa 29 Juni lalu, yaitu mama saya sendiri. Memang karena COVID ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sangat mengucapkan terima kasih untuk dukungan. Saya tahu dukungan dari jemaat, doa-doa itu sangat menguatkan kami dan keluarga. Karena memang sebagian besar keluarga saya itu juga terkena COVID ya, kurang lebih mungkin 10-12 orang. Ya, jadi itu klaster keluarga dan itu yang perlu kita juga perlu waspada. Ya, sekarang klaster-klaster ini klaster keluarga. Ya, satu kena keluarga merembet kemana-mana gitu ya. Kemudian juga telah berpulang ke rumah Bapak Hendrik Ardiwinata Lim, yaitu kalau kita tahu Bapak Hendrik Lim adalah suami Ibu Gerjetan ya, pendiri dari GKY, salah satu pendiri dari GKY Makassar. Kami atas nama majelis hamba Tuhan dan jemaat GKY Makassar mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan yang memberi kekuatan bagi keluarga Ibu Gerje. Juga telah meninggal dunia Bapak Leonard Tikwalu, itu pada hari Sabtu kemarin 3 Juli. Bapak Leonard Tikwalu adalah ayah dari Bapak Rambi Tikwalu dan atau ayah mertua dari Ibu Jenny Sumenap ya, atau kakek dari saudara Christiansen kalau Bapak Ibu boleh mengenalnya. Besok akan dikremasikan. Saya kembali mewakili hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKY Makassar mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan terus memberi kekuatan, penghiburan kepada keluarga yang sedang berduka. Warta kita sampai di sini. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah diberitakan bagi setiap kita. Dan saat ini kita kembali mengungkapkan syukur kita lewat memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara yang hadir di gereja bisa memberikan persembahan lewat kantong atau amplop persembahan yang sudah tersedia, ataupun dengan cara scan di depan kursi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan jemaat di rumah bisa memberikan persembahan dengan scan barcode yang ada di layar. Mari kita memberikan persembahan di tengah-tengah kondisi kita yang sulit. Kita tetap boleh mengingat akan berkat yang Tuhan telah berikan bagi kita. Kita pujian, hitung berkat. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu,
Jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Dia mengirim malaikat yang menjaga, membimbing menghiburmu sampai surga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana kami bisa berkumpul hari ini. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah firman Tuhan ini dapat kembali menegur dan menguatkan setiap kami. Tuhan, saat ini kami telah memberikan persembahan sebagai rasa syukur kami kepadamu. Tuhan, tolong berkati persembahan ini agar dapat berguna dan bermanfaat untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi. Matius 11, 28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang begitu ajaib dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan persekutuan pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dimanapun engkau berada, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh. Bagi jemaat yang belum menyelesaikan persembahan, jemaat dapat menyelesaikan kebaktian kita selesai.